Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Halo, selamat datang lagi di Mandiri Virtual Talk Milenial Masa Kini, tenang saat nanti. Mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Ayo tepuk tangannya yang meriah. Ini nggak berasa kita sudah sampai di episode ke-10. 10 episode udah kita hadirkan semuanya di Mandiri Virtual Talk. Kita kemas di setiap episodenya, kita selalu ngebahas tentang problematika kita si generasi langgas ini dalam menghadapi keuangan dan drama-drama yang ada di dalamnya. Senang banget loh di Agnesia bisa nemenin 10 episodenya. Semoga semuanya dengan menikmati 10 episode dari Mandiri Virtual Talk ini ya, setiap nonton tuh nontonnya nyaman, nontonnya bisa sama orang yang disayang, nontonnya tetap memerhatikan 3M-nya dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan juga. Jadi 4 dong M-nya ya Dil ya. Pokoknya nontonnya tetap nyaman gitu kan ya. Karena kita di sini semuanya yang sedang bertugas juga di studio sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku supaya yang nonton nyaman, yang kerja pun nyaman, semuanya kita kemas Mandiri Virtual Talk ini untuk bisa dinikmati dengan aman dan nyaman. Nih, kalau ada yang baru nonton Mandiri Virtual Talk ini di episode yang ke-10, aku Dila Agnesia selaku host di 10 episodenya hanya punya satu pertanyaan. Kemana aja sayang? But it's okay. Lebih baik kita kenalan sekarang daripada kita nggak kenal sama sekali. Karena yang satu ini adalah persembahan yang tersayang dari Bank Mandiri Wealth Management Group ya. Yang pengen ngajakin semua millennials, kita-kita nih ya, untuk punya wealth management yang tepat sambil diingetin terus-terusan, hey sayang penting banget buat berinvestasi di masa tidak menentu. Belajar kan dari tahun 2020 tuh semuanya kena serangan jantung mendadak tapi kita survive. 2021 semuanya harus punya investasi dan harus punya wealth management yang tepat. Ini juga kita ngajakin pekerja muda, first jobber. Di situ ada lagi masuk di dalamnya adalah dari narsum-narsum kita, content creator, pebisnis, calon pebisnis, semuanya supaya punya investasi di masa yang akan datang. Gitu. Masih ingat episode sebelumnya kita seru banget ngobrol sama Nanda dan Mas Dias tentang gimana sih mengatur keuangan untuk para content creator. Nih kita sum up ya, coba kita ingat-ingat lagi pertemuan kita di episode yang ke-9 itu. Udah banyak banget ilmu-ilmu yang kita pelajari gitu kan ya. Bahkan mungkin ada step by step pengelolaan keuangan yang bisa kita contek gitu dari episode yang ke-9. Nih kalau gue sih ingat banget tuh ya. Ada yang disampaikan dari Nanda sama Mas Dias itu adalah tentang uang yang dihasilkan itu sedikit demi sedikit ditabung dulu untuk beli barang yang justru dibutuhkan dulu nih. Terserah mau monthly, mau weekly gitu kan. Terus udah gitu dari situ berapa nominalnya, terus masukin lagi ke investasi jangka panjang. Terus Nanda sempat bilang nih kalau misalnya ini adalah mindset yang bagus untuk kita terapin. Mau jadi milenial kece, contoh Nanda nih, dia bilang tuh gini, lo kalau mau beli barang ya, coba dilihat deh harga barangnya itu berapa, terus uangnya punya 10 kali lipatnya dari harga barang itu enggak. Karena kalau misalnya sudah ada uangnya 10 kali lipat, itu artinya kita baru berhak untuk memiliki barang tersebut. Ini mindset yang enggak semua orang punya. Bahkan Mas Dias pun sampai kaget banget. Satu poin banget nih ya yang gue demen ya dari Nanda ya, ketika kebutuhan kita sebagai millennials adalah generasi BM banyak mau ya. Itu adalah dia bilang harus mau nurunin gengsi. Oh my god, itu dia. Tapi pun ya ada lagi di episode 9 kita ketemu dengan yang disarankan dari Mas Dias gitu kan ya, tentang mempersiapkan perencanaan pensiun sedini mungkin. Jangan mentang-mentangnya kita kan masih pada muda-muda ya Bo, tapi terus kayaknya gak inget proteksi gitu kan ya. Atau mungkin sudah boleh kok kalau misalnya mau mulai berinvestasi untuk menyisihkan untuk pensiun gitu. Seru ya, tadi kita recap sedikit dan kita tuh mau lanjutin sesuai janji kita juga.
Kalau episode ke-10 ini kita akan ngebahas tentang resolusi, oke? Resolusi untuk kehidupan seorang content creator. Ketemu tahun yang baru gitu ya, semuanya tuh selalu biasanya bikin resolusi, kadang-kadang resolusinya cuma satu, kadang-kadang bisa ratusan gitu kan ya. Tapi ini kali ini kita bakalan lebih tajam lagi, kita akan ngebahas tentang resolusi keuangan content creator ya kan. Terus udah gitu juga gimana nih pencapaian financial yang diharapkan supaya bisa terwujud di tahun 2021. Jadi istilahnya gini, resolusinya tuh nggak ngambang gitu, nggak ngambang tapi mari kita bikin nyata resolusinya. Dan pastinya kembali kita bakalan ngobrol sama mereka berdua ya di episode yang kali ini. Sekali lagi nih kita mau kenalin Nanda Arshinta, content creator kece kita barengan sama Mas Dias Arditya Putra as our Manager Asset Allocation and Research dari Bank Mandiri. Boleh kasih tepuk tangannya dong buat narsum kita di edisi yang ke-10 ini. Jadi kan gini, kalau dari Mandiri Virtual Talk tuh kan kita punya perjanjian dari episode 1. Kalau narsumnya tuh harus kece-kece. Tadi kekeceannya Nanda itu sudah divalidasi oleh Mas Dias juga ya di episode yang ke-9. Sekarang kita bikin lebih kece lagi. Karena topik kita sekarang ini adalah tentang resolusi seorang content creator. Ngomong-ngomong, 2021 kemarin bikin resolusi? Bikin dong. Bikin. Tapi sebelum kita tanya tentang resolusinya, kita pengen tanya dulu. Untuk seorang content creator ya, kita soalnya nih baru nih ketemu content creator di Mandiri Virtual Talk ini. Apa sih rasanya ketemu tahun 2020, pandemi gitu? Pas pandemi ya ini semuanya kena ya, kan yang tadinya rame gitu, yang tadinya bisa event bareng, terus juga hadirin acara ini itu. Nah sekarang kan jadi ya udah di rumah aja gitu kan. Jadi konten tapi kan? Iya sih. Iya sih. Kayaknya satu profesi ya menurut gue, satu hobi. Oke, tadi kan hobi jadi duit ya kalau content creator ya. Itu yang kayaknya nggak terdampak pandemi. Menurut gue tuh content creator ya. Di rumah aja. Iya kan salah satunya ya. Jadi makanya sekarang ya jarang nge-vlog sih ya hitungannya karena soalnya kan di rumah terus. Bingung kan mau ngapain. Jadi ya udah paling ya konten-konten yang kayak transisi, yang bikin-bikin make up, art, face painting gitu. Kalau kamu sendiri di tahun 2020 ya, ini kalau teman-teman gue banyak yang tiba-tiba jadi karena gini, tiba-tiba mengabadikan momen memasak yang menurut gue itu jadi content creator gitu kan ya. Terus udah gitu tutorial make up udah jadi konten gitu. Nanda di tahun 2020 tiba-tiba lo nemuin satu konten baru gak sih? Belok dari, kan biasanya beauty ya. Beauty, terus udah gitu make up, hair gitu kan. Tahun 2020 nemu ini baru gak sih? Field baru gak? Sama sih masak-masak. Masak-masak ya? Iya, masak-masak ya, mulai gara-gara ya? semua orang masak-masak, cobain deh. Tanaman? Tanaman enggak sih, workout sih palingan. Oh apa, workoutnya apa? Kalau aku ya kayak misalkan untuk perut, abs, yang kayak gitu sih. Oh oke. Ini terus dijadiin konten nggak? Paling di story aja sih, karena aku kan bukan yang profesional, takutnya salah-salah ngasih unjuknya gitu. Jadi lebih kayak, nih gue workout, lo juga ikut workout yuk, yang kayak gitu. Jadi lebih ngajak untuk workout juga gitu. Oke, tetap positif ya, tetap encourage orang lewat sosial medianya. Ya iya, kalau misalnya kita ingat di episode sebelumnya kan ya, Nanda udah cerita verified-nya juga dari 4 tahun lalu di Instagram. Jadi ngepost sesuatu di Instastory pun orang-orang tuh kayaknya tuh pengen ngikutin gitu kan, terinfluence gitu kan ya dari workout itu. Apalagi yang ditemuin di tahun 2020? Paling ya itu dari yang tadinya makeup soft, jadi ke makeup art, face painting, itu sih. Belajarnya lama gak sih itu? Awalnya tuh belajar cuma coba-coba bisa nggak ya, terus sampai akhirnya beli equipment baru, beli face painting, mulai gambar-gambar yang lain yang tadinya masih berantakan, nggak tahu cara shadingnya, ini biar lebih hidup gimana, mulai dia belajar gimana cara bikin ini, cara bikin itu, gambar ini, gambar itu, jadi ya perlahan sih, jadi nggak langsung bisa gambar kayak gitu. Bahkan aku sendiri sejujurnya kalau kalau misalkan ngegambar di kertas itu aku nggak terlalu bagus. Sama. Kayak nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan di muka ya udah lebih enak aja gitu. Jadiin kanvas tuh jadiin muka tuh kanvas. Oh gitu.
Padahal tuh kita punya kesamaan loh, kalau ngegambar di kertas biasa gitu nggak bagus. Tapi gue ketika ngegambar di muka juga nggak bagus juga gitu. Tapi kan beda-beda ya. Nah kalau Nanda aja bilang belajarnya nggak mudah gitu, dengan banyaknya nambah equipment lagi kan ya, nambah alat, nambah skill lagi gitu kan ya. Terus udah gitu, nah dengan pelajaran-pelajaran di tahun 2020 ini, akhirnya ketemu 2021, bikin resolusi apa? Aku di 2021 ini aku pengen punya tim sendiri sih. Dari yang awalnya cuma punya editor, terus kayak pengen punya ya tim kreatif gitu loh. Jadi emang yang udah mikirin konten-konten aku apa aja. Terus juga yang ngurusin kerjaan aku, setelah ini aku harus ngapain lagi, yang kayak gitu. Itu resolusi tahun 2021. Salah satu resolusi aku. Ada banyak ya kayaknya, salah banyak ya. Kan salah satu, salah banyak, ternyata banyak ya. Banyak. Pengen ada yang ngurusin, termasuk pengen ngurusin anak orang juga kayaknya ya. Enggak. Barangkali masuk di resolusinya ya. Enggak ya, belum ya, belum. It's okay, chill gitu. Pengen punya tim baru. Terus udah gitu pengen ada yang ngurusin. Ini tuh kan kalau dilihat kan udah sebuah pengembangan lagi ya, next level lagi setelah di tahun sebelumnya justru kontennya kamu sendiri yang mikirin gitu. Sekarang kalau pengen bikin tim baru adalah supaya ya biar lebih banyak lagi, variatif lagi. Ada ide-ide baru lagi. Gitu. Mas Dias lo 2021 masih ingat gak sih bikin resolusi apa? Enggak. Gak ingat? Bikin gak tapi? Waktu itu ya cuma berharap nih pandeminya cepat berlalu aja sih, waktu itu nggak terlalu banyak mikir gimana sih. Wow, resolusi yang berbeda sekali dari semua orang ya. Berharap pandemi berlalu. Tapi ya ini mumpung narsum kita cewek sama cowok. Soalnya ada bedanya juga nih ya. Sekarang kita bicara si generasi Langgas yang BM dibagi lagi cewek sama cowok. BM-nya beda lagi loh. BM-nya beda lagi gitu. Jadi bicara ketika bikin resolusi, mungkin sih Mas Dias bilang kayak gampang aja, udah biar pandemi cepet beres gitu. Tapi sebenarnya kan cowok tuh bahkan lebih banyak tetek bengeknya dibandingin cewek. Iya gak sih? Kayaknya tergantung orang ya kalau kayak gitu ya. Enggak Karena ya? jujur gue nggak terlalu pengen ini itu sih. Enggak pengen? Enggak pengen ini itu, enggak ya? Enggak. Kalau Nanda justru malah lebih detail, tapi kelihatannya pengen lebih detail, tapi kelihatannya sebenarnya simple. Itu adalah kayak yang ngelanjutin dari apa yang sudah dilakukan di tahun 2020 gitu kan ya. Oke. Sebelumnya mari kita berharap supaya resolusi yang disebutkan tadi pun yang disebutkan dalam hati bisa terwujud di tahun 2021 ya. Amin ya. Selain semuanya pasti yang nonton juga pengennya sih tahun 2021 simple. Mudah-mudahan lebih kuat lagi ngadepin pandemi ya. Lebih kuat lagi menghadapi situasi tak menentu gitu. Makanya nonton dong Mandiri Virtual Talk-nya. Di sini tuh kita tuh kasih tips and trick gimana caranya menghadapi situasi tidak menentu ini. Gitu. Oke, nah terus ingat nggak tadi sih di episode sebelumnya ya kita ngebahas tentang gimana ngatur keuangan untuk content creators. Salah satunya diwakilin sama Nanda gitu kan. Nah Nanda kalau kita boleh tahu ya, lo tuh pernah belajar as in formal nggak sih tentang financial planning? Kalau financial planning yang mendalam sih belum ya. Cuma ya paling ya tadi aku bilang aku tahu aku pos-posin penghasilan aku kemana, investasi, tabungan segala macam. Baru yang kayak gitu sih, tapi yang untuk mendalam belum. Tahan, Mas Dias, ini coba lo describe pakai bahasa manusia ya. Jangan pakai bahasa bankers maksudnya. Baik. Financial planning itu apa sih Mas Dias? Sesuai dengan namanya sih, perencanaan keuangan sebenarnya. Jadi itu dia Google Translate kita. betul. Pakai bahasa yang kenapa kita gini, harus mempelajari itu? Karena sebenarnya kita dalam menjalani hidup kan butuh perencanaannya. Betul. Nggak cuman keuangan aja. Kita Kecuali satu jodoh tahun- ya. Soalnya kalau jodoh suka berantakan nemunya di mana aja kan gitu gitu ya. ya. Nah, jangan curcol dong, Mbak. Enggak. Emang gue nemunya di mana aja? Kagak. Oke. Nggak, jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi kita kan juga harus tahu dong 1 tahun ke depan mau ngapain, harus ada rencananya. Sama seperti keuangan kita gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan Anda itu sebenarnya basic dari financial planning banget atau dari perencanaan keuangan banget gitu. Jadi paling mudah itu untuk melakukan membuat pos-pos pengeluaran. Itu udah paling gampang banget. Jadi kalau misalkan karyawan gitu ya, ya paling mudah dipos-posin. Jadi yang paling basic untuk memulai perencanaan keuangan itu
pengeluaran tiap bulannya berapa, habis itu amal, ini udah dari episode sebelumnya ya, diulang sedikit. Kemudian kalau misalkan punya utang, itu utangnya berapa persen dari dari gaji. Kemudian, nah kalau masih ada sisa, yang pertama kali harus dikumpulin adalah dana daruratnya dulu. Oke. Itu yang paling pertama. Dana darurat itu banyak yang nanya juga. Idealnya berapa? Idealnya itu 3 kali dari pengeluaran tiap bulan. 3 kali dari pengeluaran tiap bulan. Jadi misalkan pengeluarannya 5 juta tiap bulan, ya dana daruratnya minimal 15 juta. 15 juta. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan dana daruratnya udah ada, kemudian masuk ke bisa dipertimbangkan ke investasinya baru. Investasinya. Betul. Kalau misalkan mau mulai persiapan untuk pensiun kah, atau misalkan masih belum ada tujuan yang tertentu, nggak apa-apa. Yang penting dimulai dulu aja untuk investasinya gitu sih. Oh, sama satu lagi tadi yang lupa disampaikan, proteksi. Proteksi ini juga penting banget, bahkan sebelum memiliki dana daruratnya. Gitu. Jadi proteksi dulu, dana darurat baru investasi. Gitu. Nah, ini tuh gue inget ya Mas Dias ya, Nanda waktu 2021 gitu ya, gara-gara situasi 2020 kemarin pandemi mengagetkan, apalagi buat ya nggak ya semua orang lah ya, semua industri, semua profesi kayaknya ya. Gue tuh sempet nyebut gini, duh tahu gitu gue tuh pengen uang diem gue lebih banyak. Nah ini mungkin kebanyakan kita si millennials ya, identik dengan bahasa uang diem. Uang diem itu sebenarnya sama-sama dana darurat nggak sih Mas Dias? Uang diem atau include investasi dan segala macam itu uang diem? Enggak. Sebenarnya uang diem itu kan uang yang tidak digunakan kan. Uangnya tidak digunakan, uangnya nilainya juga tidak bertambah dan tidak berkurang. Oh jadi uang, gitu. Salah dong gue resolusinya ya. Biar uang diemnya lebih banyak. Jadi dana darurat tuh bisa dibilang uang diem itu. Gitu. Jadi bisa ditaruh di tabungan kah, atau di deposito, atau di reksadana pasar uang gitu. Jadi pas pada saat kita benar-benar dalam keadaan darurat, kita ingat kalau kita punya dana itu. Gitu. Tujuannya itu. Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah nyaranin untuk dimasukin ke tabungan ya, untuk dana daruratnya. Kenapa? Bisa jebol. Iya dong. Gitu. Itu kalau misalkan mau ditaruh di tabungan nggak apa-apa, tapi di rekening yang berbeda. Split ya, split account ya. Di split account atau bisa melalui kayak ada otomatisasi. Ada otomatisasi juga. Kalau di Bank Mandiri itu ada produknya namanya Mandiri Tabungan Rencana. Nah ini didebit secara otomatis setiap bulan ke dari rekening yang berbeda dari tabungan kita ke rekening yang berbeda. Gitu. Nah ini bisa untuk untuk persiapan dana darurat. Waktunya? Waktunya kita juga bisa milih. Nominalnya kita bisa milih, terus waktunya pun kita juga bisa milih. Gitu. Jadi fleksibilitasnya cukup tinggi tuh kalau misalkan belum punya dana darurat. Nah terus kita juga ada produk yang mirip seperti itu juga, tapi dimasukin ke produk investasi. Namanya installment plan. Jadi kalau dana daruratnya udah ada, asuransinya juga udah ada. Kemudian kita pengen menyisihkan sebagian dari gaji kita otomatis nih setiap bulan untuk dibelikan reksadana gitu, misalkan reksadana saham gitu. Itu kita ada juga fiturnya. Jadi setiap bulan otomatis didebit langsung dari rekening tabungan kita untuk dibelikan reksadana. Mantap. Gitu. Itu ya. Ya kan pernah dengar kan uang diem ya? Ada tau gitu tuh uang diem gue gitu kan. Ternyata sebenarnya uang diem itu adalah uang yang bisa kita pos-posin ke tadi ya, instrumen-instrumen yang disebutin sama Mas Dias gitu kan. Nah, ini kan kalau Mas Dias kan memang jagonya di situ. Kita ini kan denger aja gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mas Dias kayak kalau nggak belajar di satu institusi gitu ya, gimana sih caranya kita untuk tahu tentang financial planning secara mendalam kayak gimana yang Mas Dias jelasin, tapi pakai bahasa manusia gitu. Ada lahan belajarnya nggak sih? Atau sebenarnya itu bisa dibaca dan sebenarnya kalau kita bisa ngertiin sendiri sama aja artinya? Sebenarnya sama aja sih. Kalau kayaknya sekarang mudah banget ya kalau misalkan mau belajar kemanapun, mau belajar makeup bisa ke YouTube-nya Nanda gitu kan. Kalau misalkan kita mau belajar financial planning sebenarnya medianya udah banyak banget sekarang. Cuma yang paling susah kan sebenarnya kedisiplinan kita terhadap tujuan itu sendiri. Gitu. Jadi kita udah belajar banyak banget, kita udah tahu lah pos A, pos B, pos C, pengeluarannya sekian, tapi nggak dijalanin. Gitu. Jadi kan pura-pura nggak tahu habis itu. Betul. Padahal mah
wow udah tahu, udah baca, Iya. udah jadi host gitu kan ya. betul. Cuman pura-pura nggak tahu aja dulu gitu. biar ada bahannya aja gitu kan ya. Karena kan mungkin untuk mempelajari ini banyak yang kita mungkin terlupakan dari episode 1 sampai episode 10 sebetul-betulnya sebenar-benarnya financial planning itu apa sih gitu Iya, kan. iya. Hingga bisa kebanyakan di antara kita di tahun 2021 ini pada ngomong dalam diri hatinya sendiri gitu ya. Gue pengen punya pengelolaan keuangan yang lebih tepat. Iya. Dengan melupakan arti yang sebenarnya. Iya. Nah itu udah tadi dikasih tahu sama Mas Dias gitu kan ya. Nah Nanda sepanjang mempelajari atau mencoba untuk bikin pengelolaan keuangan yang tepat gitu kan ya di usia kamu yang muda banget. Ada nggak sih satu godaan kayak gede banget bahkan kamu hampir terpleset untuk tergoda itu di pengeluaran yang kayak gimana sih? Di pengeluaran yang sesuatu yang konsumtif sih, yang itu Spesifik aja, apa tuh? Tas, Baru Bo. tas. Dengar-dengar dari teman-teman kamu ya, sesama cewek-cewek gitu kan ya, girl gang gitu kan biasanya. Apalagi yang biasanya kesebut sama teman-teman? apa ya, sepatu, make up. Tapi kalau make up kan untungnya berguna ya. Iya, Aku kan iya. juga bikin konten. Lagi ya, paling ya gengsi sih. Oh beli gengsi gitu maksudnya? Makanya kayak jadi gengsinya tinggi gitu kayak kalau misalkan mau ini harus yang paling bagus. Kayak misalkan HP keluaran terbaru aku harus beli. Kayak gitu. Itu gengsinya tinggi banget kan padahal masih belum rusak, masih belum butuh banget gitu. Udah harus beli atau kalau cewek ya yang lucu-lucu. Apa tuh yang lucu-lucu? Beli barang. Kenapa dibeli? Lucu. Oh iya benar, padahal nggak dipakai. Nggak Padahal dipakai. butuh. Oke, Jadi lihat barang lucu ya udah beli. benar. Nah itu kan cewek tuh ya Mas Dias ya. Ingat gak sih kita sempat ketemu dengan millennials ya, perwakilan cewek juga waktu itu kita ketemu sama dia Ajeng ya. Pengeluaran out of control yang tak terasa adalah belanja online. Iya. Ya, kita sempat ketemu dengan cerita itu kan. Yang kayaknya tuh nggak berasa 50.000 100 kali 50.000-nya gitu kan ya. Iya. Kamu ngalamin itu juga gak sih Nanda? Waktu awal-awal sih iya ya, kayak waktu itu belanja online benar-benar ya udah langsung check out kan kelihatannya ya udah satu toko segini, nggak diakumulasiin gitu loh. Jadi ya udah lihat oh ya udahlah segini ada, ya udah langsung check out aja tiba-tiba dar. Nggak jadi dikit-dikit tuh. Iya. Tapi Mas Dia sebenarnya dari teman-teman Bank Mandiri ya sempat menemukan gak sih atau ada kayak survei kasar aja lah ya, survei ocon-oconan gitu ya tentang pengeluaran out of control millennials itu yang paling banyak nggak cewek nggak cowok di mana tuh? Atau mungkin ada yang spesifik cewek tuh di belanja online, cowok di belanja online juga karena belanjanya pengen sama. Nah, ini mungkin bukan survei dari Mandiri ya, cuman survei yang ada General aja. general aja gitu ya. Kalau cewek betul sih biasanya di belanja online. Kalau cowok tuh biasanya hobi. Jadi kalau misalkan nih kayak sekarang kan lagi zamannya sepeda gitu ya. Itu teman-teman gue banyak tuh yang tiba-tiba beli sepeda 10 Benar, juta. sepeda gitu. tiba-tiba mendadak bikers Betul. ya. Cowok tuh biasanya kayak gitu. Kalau cowok tuh biasanya itu belinya nggak sering, tapi sekali beli mahal banget. Benar. Biasanya kayak gitu kalau cowok. Mainannya, ya dua-duanya mainan quantity ya, Bo. Iya. Bukan ya, mainan quantity ya. Iya. Satu tapi mahal. Kalau kita cewek-cewek, dikit tapi berat aja. Tiba-tiba rumahnya penuh aja gitu ya. Itu ya. Iya, biasa kayak gitu. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan sama Mas Dias itu ya, teman-temannya, padahal mungkin dia juga ya. Mendadak bikers itu sebenarnya menurut kita itu adalah salah satu profesi terselubung jadi content creator. Pasti tujuannya Betul. adalah buat di-post di sosial medianya. Ujung-ujungnya Ya nggak? gitu biasanya. Ujung-ujungnya kayak gitu. Dan ujung-ujungnya kita kembali ingin seprofesi sama Nanda. Iya. Makanya kita ajakin Nanda ngobrol di sini. Betul. Oh gitu. Jadi pengeluaran out of control tuh yang kayak gitu ya. Nanda pernah nemu gak sih gimana caranya untuk holding back? Oke, gue jangan tergoda sama si yang lucu-lucu. Tadi bahasanya Nanda kan yang lucu-lucu tuh ya. Gimana nih caranya biar gue tidak tergoda? Soalnya biasanya si yang lucu-lucu itu yang ngedadahin kayak kita. Hai, take me home gitu kan. Orang perasaan mah cuma mau lewat doang. Tapi dia kayak, Notice me. kalau nonton film ini kan Confession of a Shopaholic gitu kan Iya. ya. Itu tuh kayak si manekinnya yang gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu kan. Nanda punya cara gak sih supaya
jangan lo dadahin balik gitu istilahnya. Paling ya itu yang selain yang 10 kali lipat itu, paling ya turunin gengsi. Terus juga ya jangan Tutup jangan mata beli- kalau jalan gitu, jangan nabrak. jangan beli yang nggak dibutuhin gitu. Jadi jangan misalkan ya udah cuma pengen doang gitu. Belinya ya udah yang benar-benar dibutuhin. Gitu sih. Kalau cewek kan bisa kayak gitu ya, which nggak semua cewek bisa kayak lo loh. Ini gue aja bilang itu nggak mudah, bahkan ada momen dimana kita uninstall semua aplikasi e-commerce gitu kan ya. Ada di tahap yang kayak gitu. Terus mumpung sempat nggak bisa ke mall juga gitu kan ya. Udah meditasi di rumah gitu kan ya. Iya. Pertanyaannya selalu buat apa? Betul. Abis itu butuh nggak sih gitu. Ini kan sebenarnya adalah narasi diri yang susah banget gitu. Jadi ketika mau bikin resolusi di tahun 2021 ini untuk bisa punya pengelolaan keuangan yang lebih baik itu adalah sangat-sangat nggak mudah. Sangat-sangat nggak mudah. Tapi sebenarnya kita juga punya target. Biarpun narasi dirinya sering, pertentangan dirinya sering gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita tuh pada punya target yang pengen kita capai. Karena biasanya resolusi itu nggak jauh-jauh, kita juga ada targetnya ya. Selain ingin, itu kan sebenarnya target ya. Nah, nih Nanda, buat si resolusi-resolusi yang lo bikin buat 2021 yang lo cuma cerita sama kita salah satu ya, padahal salah banyak loh. Itu ini nggak sih butuh budget gede nggak sih? Kalau yang tim kreatif nggak terlalu ya, kayak udah dipikirkan gitu loh, udah disiapkan. Kalau misalkan kayak resolusi lain kayak misalnya aku pengen punya rumah juga, pengen punya rumah sama calon gitu kan. Kan butuh budget yang gede. Jadi harus dipersiapkan, benar-benar dirinciin butuh apa aja, budgetnya berapa, maunya seperti apa, masuk nggak sama budgetnya, kayak gitu. Udah mulai? Udah. Udah mulai? Udah. Udah masuk? Udah. Hitung-hitungannya udah pas tuh? Udah pas. Udah pas ya. Bisa kayak gitu ya? Oke. Nah, tadi kalau misalnya Mas Dias kan cerita nih tentang paling gampang aja ya. Paling gampang adalah misal resolusinya gue mau bersepeda gitu kan ya. Mau hidup sehat. Alih-alih mau hidup sehat. Iya. Sampai mungkin ini besarannya akan beda-beda buat setiap millennials ya. Buat kita akan beda-beda. Tapi kalau Mas Dias tadi menggambarkan adalah gue tuh belum ikhlas untuk beli sepeda di harga 10 juta. Iya. Padahal resolusi gue misalnya gue pengen hidup sehat gitu kan. Itu sebenarnya batas untuk kita boleh masih toleransi ya. Untuk budget, itu kan ngebudgetin untuk resolusi kita gitu ya. Iya. Itu ada kayak presentasi yang harus, ini gak sih presentasi yang kayaknya tuh fix gitu? Persentase fix enggak sih Gak ada? sebenarnya? Nggak ada ya? sih. Kalau ada duitnya masuk aja ya? Kalau ikhlas? Kalau ikhlas. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan gue maksain banget nih, pengen banget beli sepeda gitu ya, tapi menurut gue masih nggak worth it, dan gue masih nggak tahu apakah emang gue suka atau enggak gitu kan, atau cuman latah doang, bisa pinjem dulu sepedanya sama temen gitu kan, nyobain, misalkan sebulan gitu, pinjem punya temen, atau misalkan sewa, gue nggak tahu sih ada sewa sepeda atau enggak sekarang. Cuman kalau misalkan masih belum rela mengeluarkan segitu banyaknya, ya udah sewa dulu aja. Sewa kan udah pasti lebih murah gitu kan daripada ini kan. Budgetnya juga jadi lebih kecil ya. Betul, budget budgetnya untuk jadi lebih mewujudkan si kecil. resolusi itu Betul, ya. kalau misalkan kita sewa atau pinjam sepedanya udah 2 bulan dan kita merasa happy, merasa menikmati, dan menurut kita worth it untuk mengeluarkan 10 atau 15 juta, ya udah nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi menurut gue start small dulu, jangan langsung ngeluarin 10 atau 15 juta hanya untuk sepeda yang kita nggak tahu kedepannya apakah kita akan pakai atau enggak. Gitu Benar, kecuali Anda atlet nasional ya silakan ya. Betul. Beda kan kalau itu kebutuhan. Kalau itu masuknya investasi. Itu masuknya investasi karena itu udah balik modalnya jelas polanya gitu kan ya. Nah, nih untuk bicara ada budget yang biasanya harus kita spend ngejar si resolusi itu gitu kan. Ini dari teman-teman Bank Mandiri ya, ada sebuah lapak nggak sih untuk kita bisa ini nih kayaknya gue butuh budget ya untuk mewujudkan resolusi gue. Bahkan mungkin ada yang resolusinya tahun 2021, kita kemarin sempat ketemu dengan pembahasan memulai bisnis di 2021, benar kan? Betul. Nah itu kan butuh budget. Dari teman-teman Bank Mandiri ada nggak sih yang bisa nge-support kita dengan pengen mewujudkan resolusi yang berbudget ini? Bisa, kita produknya juga banyak banget. Ya karena kita bank, kita juga pasti ada ada penawaran kredit juga gitu ya. Kalau misalkan ingin menggunakan melalui hutang gitu atau kredit gitu, itu bisa. Atau kalau misalkan ingin menggunakan dana sendiri, jadi dikumpulin dulu nih dananya gitu.
itu bisa melalui reksadana pasar uang atau melalui kalau di tabungan kayaknya kurang menarik ya dari sisi bunganya atau di deposito. Gitu. Jadi itu dikumpulin dulu melalui produk tersebut. Nanti kalau udah kekumpul bisa dicairin terus mulai bisnisnya gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi tujuannya itu panjang banget, misalkan 3 tahun kah atau misalkan 5 tahun, itu bisa melalui produk yang lebih agresif sih. Jadi nggak cuma di pasar uang tapi bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap atau misalkan bisa masuk ke reksadana saham. Oke. Nanda, dari sekian banyak produk yang sempat diceritain sama Mas Dias gitu kan ya, yang paling menarik buat gengan content creators gitu kan ya, kira-kira menurut kamu yang mana tuh? Menurut aku sih yang kayak yang reksadana gitu-gitu kan likuiditasnya kan ini kan lumayan cepet gitu. Jadi lebih gampang, lebih fleksibel. Terus juga ya paling kayak ya buat mewujudkan resolusi itu juga cocok sih. Iya. Karena tadi ya likuiditasnya itu, fleksibelnya itu untuk content creators yang balik lagi kita tuh ketika ngomongnya freelance ya, karena freelance kan ya content creators itu kan kita nggak bisa tahu gitu, tidak terduga gitu kan income-nya itu datangnya kapan dengan nominal yang berapa. Mas Dias, kalau buat office worker, kalau buat office worker kira-kira yang paling banyak diminati nih selama ini yang mana ya instrumen yang dari tadi lo jelasin banyak itu? Sebenarnya reksadana sih lumayan menarik ya sebenarnya untuk karyawan. Terutama kalau misalkan kita mau icip-icip investasi dulu tapi mulainya kecil gitu. Itu kan di Bank Mandiri juga ada si installment plan tadi. Jadi setiap bulan didebit dari rekening tabungan untuk dibelikan produk reksadana gitu. Jadi kita nggak langsung beli misalkan target gua mau investasi 5 juta gitu. Tapi dananya nggak banyak nih. Ya udah pakai installment plan aja. Jadi setiap bulan misalkan 100.000 kah atau 500.000. Bisa dong. Bisa deh 100.000? Bisa. Ya kalau gitu mah Nanda 100.000 doang. Iya makanya setiap bulan receh itu ya. 100.000. Nah itu bisa tuh setiap bulan didebit langsung dari rekening tabungan untuk dibelikan produk reksadana. Oke. Nanda, nah ini kita senang banget bisa ngobrol sama kamu gitu ya. Pastinya kita doain mudah-mudahan resolusi kamu yang udah beberapa tadi disampaikan sama kita gitu kan ya. Kalau misalnya perlu untuk mewujudkan bantuan resolusinya, silakan dikontak Mas Dias nantinya gitu kan ya. Tapi ini ada message yang pengen kamu sampaikan ya sih sama gengan kita sesama millennials nih. Ketika mungkin resolusinya muluk-muluk gitu atau kayaknya tuh ngambang gitu dari kamu kira-kira, karena kalau dia mah resolusinya fix banget nih, gue udah budgetin, gue mau rumah, si pasangan ini, coba kasih tips dong buat sesama kita nih biar resolusinya nggak ngambang. Kalau menurut aku kita harus tahu dulu tujuan utama, kita set goals, mau apa, set resolusinya mau apa. Nah terus udah gitu ketika kita udah tahu tujuan kita, pasti kita bakal lebih semangat kan untuk mencapai itu biar cepet-cepet dapet lah gitu. Nah tapi jangan lupa untuk konsisten juga gitu. Jangan resolusinya tinggi nih, wah gue bisa nih dapetin, tapi gimana ya, ntar aja deh, besok aja deh. Hari ini lagi butuhnya ini, besok aja deh. Setahun kan masih lama. Ini kan masih awal tahun. Udah deh, ntar aja pertengahan tahun deh. Ntar aja. Ujung-ujungnya ya udah resolusi 2022 aja. Iya bener banget. Nice. Mas Dias, kalau terakhir gue pengen dengar dari lo ya. Dari sekian banyak produk yang tadi udah sempat kita kupas gitu kan ya. Gimana caranya kita sebagai millennials bisa mendapatkan produk itu? Jadi kalau misalkan audiens sama Mbak Dila dan Mbak Nanda misalkan tertarik gitu ya untuk memulai berinvestasi di Bank Mandiri, sebenarnya banyak banget produknya. Jadi yang pertama kita ada obligasi, itu biasa diluncurkan sama pemerintah ya, dan Bank Mandiri sebagai agen penjual itu bisa melalui pembeliannya bisa melalui kita juga, itu bisa melalui SBN online. Dan kemudian kalau reksadana ini bisa melalui cabang, gitu. Jadi bisa datang ke cabang, nanti tinggal disampaikan aja kalau misalkan pengen melakukan pembelian reksadana. Gitu. Nanti pasti akan diinformasikan dari sisi produknya juga tuh kira-kira produknya yang mana nih yang cocok gitu. Untuk, itu ada ya yang ngurusinnya gitu ya? Ada ya? Jadi kalau misalnya kita kayak maaf agak-agak terbelakang dan on banget gitu ya, banyak tanya gitu, ada ya yang ngurusinnya ya? Itu mungkin yang kita kenal dengan si MI itu ya?
MI, ya itu manajer investasi. Oh, Jadi, beda lagi ya? Beda lagi. Kalau Oke, manajer oke. investasi itu yang mengelola produk reksadananya. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. Bank Mandiri itu membantu menjual produknya si manajer investasi itu. Oh, oke, 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 Gitu. oke, oke, oke. Jadi yang Misalnya nggak punya waktu, misalnya ya. betul. Bisa lah. Jadi yang milih-milih sahamnya, yang milih-milih produk obligasinya di dalam reksadana tersebut itu si manajer investasinya. Baik. Gitu. Jadi Bank Mandiri ini sebatas agen penjual dari produk reksadana itu. Oh, oke. Jadi feel free kalau misalnya gitu kan mau ada waktu dan udah saatnya untuk mewujudkan resolusi, apalagi kalau resolusinya berbudget ya, Iya. datang ke Bank Mandiri, Betul. open sekali untuk semuanya. Iya. Pun kalau misalnya mau memulai dengan sahamnya, udah ada SBN online, Iya. benar ya, gitu Betul. dia. Kemana lagi kira-kira kita bisa tahu informasinya dan kita bisa langsung kayaknya, oke, kita langsung get along aja, kita nggak usah lama-lama. Gue udah tahu nih, udah 10 episode dari Mandiri Virtual Shop, udah tahu. Gue langsung ngapain lagi, kemana lagi kira-kira? Bisa langsung ke cabang kalau misalkan pengen langsung buka rekeningnya atau misalkan pengen cari informasi lebih lanjut itu bisa ke websitenya Bank Mandiri. Betul, Di pasti situ itu banyak banget semuanya. informasinya terkait dengan produk investasi, reksadana, obligasi dan lainnya. Itu dia. Oke, kalau gitu thank you banget. Ada lagi yang mau disampaikan ya Mas Dias? Udah cukup sih. Itu ya, Nah, itu dia soalnya tadi belajarnya kata Mas Dias udah dibilang ya belajarnya bisa dari mana aja kok gitu kan. Kan ada orang Nanda aja belajarnya dari pacar ya gitu kan ya. Hari ini belajar lagi tambahannya dari Mas Dias gitu. Belajarnya dari mana aja tentang financial planning itu sepenting itu. Mas Dias udah ceritain betapa pentingnya itu gitu kan ya. Terus udah gitu untuk segala resolusi yang berbudget pun yang tidak berbudget gitu ya, mari semangatin dengan butuh atau enggak. Kalau berbudget silakan mari Bank Mandiri akan terbuka dengan silakan diikuti nih caranya Nanda gitu kan ya tadi tips and triknya gitu kan. Nah ini kalau misalnya dari Nanda ya coba bikin spesifik deh Nanda. Kalau buat si gengan content creators nih sekarang nih yang lagi pada nonton gitu kan ya. Buat mereka yang baru mulai jadi content creators, bingung gitu kan ya budgetnya mulainya gimana gitu atau nggak tahu equipmentnya harus keluar duit berapa gitu kan ya. Dari Nanda punya pesan-pesan nggak sih buat gengan content creators sesama seprofesi teman-teman segeng? Buat kalian kalau baru mulai nggak perlu takut karena aku pun juga awalnya sama seperti kalian mulainya tuh benar-benar dari nol kayak bahkan belajar makeup pun dari YouTube benar-benar semuanya dari YouTube untuk YouTube lah istilahnya kayak Dari YouTube untuk YouTube terjadi duit buat sendiri. Iya. Bagus. Bagus. jadi aku juga mulainya juga nggak yang langsung jago pelan-pelan dan ya seperti yang Mas Dias bilang kayak kita bisa belajar dari banyak hal, banyak tempat, banyak media. Terus juga mulainya nggak perlu yang langsung udah punya ring light bagus, udah punya kamera bagus, udah punya ini editor segala macam, nggak perlu. Kayak kalian mulai dari HP kalian aja, mulai dari HP dan sekarang kan banyak kan aplikasi di handphone untuk ngedit video. Nah mulai dari situ aja belajar. Dan untuk cara editnya pun kalau kalian nggak bisa ngedit, kalian bisa lihat di YouTube gitu loh. Kalian bisa Semuanya ada ya, googling di YouTube juga ya. caranya gimana. Jadi benar-benar sekarang kan ya ini banget kan semuanya ada lah. Jadi kalian ya yang penting tuh konsisten aja sih. Nggak jangan musiman gitu loh. Kayak semua jadi konten kreator. Musiman semua main sepeda, masak gitu kontennya ya. Dan juga jangan jadi konten kreator untuk cari duit gitu. Ngelihat Wow. Dari seorang konten kreator loh kata-kata itu keluar. Jangan jadikan konten kreator itu selain cari duit. Karena kalau misalkan kalian cuma buat duit aja tuh ya kalian bakal penonton kalian juga kayak dia mah iklan doang, dia mah nggak untuk kita gitu loh. Gitu. Emang benar-benar harus tekunin passion kalian di mana. Kalau misalkan aku di make up, di beauty, ya udah tekunin di beauty gitu loh. Jangan kayak ngelihat orang bikin ini ikutan deh, dia kayaknya bisa kaya tuh dari situ, tapi kita sendiri nggak ada ilmu di situ gitu loh, nggak ada passion di situ gitu. Jadi emang benar-benar tekunin yang passion kamu gitu. Jangan sampai ikut-ikutan orang dan akhirnya ketika kita nggak kayak orang tersebut kita kecewa dan males deh jadi konten kreator. Gue nggak kayak dia sih, yang kayak gitu. Akhirnya kita kecewa sendiri sama diri kita. Gitu. Itu dia. Mas Dias, jadi kalau misalnya mau jadi content creator, lo bikin kontennya tentang wealth management. Jangan tentang beauty gara-gara ngeliat Anda. Tidak boleh latah, gitu aturan mainnya. Ya.
Thank you banget. Terima kasih. Itu aduh tips and trick yang luar biasa banget, message-nya juga bagus banget ya. Boleh kasih tepuk tangan dong semuanya buat episode kali ini. Ini kasih insight, ilmunya banyak banget loh. Ini kita seneng banget di 10 episode ini tuh mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang boleh dicerna dengan caranya masing-masing. Silakan. Millennials itu tuh dibilang generasi instan nggak masalah. Kita mau instan mencerna, kita mau cepat mencerna, tapi sebenarnya kita juga cepat belajar. Dari ada 10 narasumber, ada 5 KOL, ada juga representatif dari Bank Mandiri, dari Wealth Management Group yang ketemu sama kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmunya masing-masing. Boleh diaplikasiin di 2021 ini ya kan, supaya problematika dengan pengelolaan keuangan itu kelar, dramanya kelar gitu kan, dan semuanya sudah berinvestasi ya kan untuk masa yang akan datang. Dan Mandiri Virtual Talk ini boleh jadi satu lapak di mana kita belajar tentang financial planning juga gitu kan ya. Kalau gitu, ini udah saatnya kita berakhir nih. Berakhir semuanya, sedih sekali. Mudah-mudahan semuanya enjoy ya di 10 episode ini. Kalau gitu yang pastinya sekali lagi nikmati terus Mandiri Virtual Talk-nya, nontonnya, sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan. Salam sama semua yang tersayang yang ada di dekatnya saat ini. Tetap jaga kesehatan diri sendiri, karena dengan ngejaga kesehatan diri kita sendiri, kita juga ngejaga kesehatan orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita ngomongnya bareng-bareng ya, karena ini episode terakhir, jadi kita ngomongnya bareng-bareng ya. Milenial masa kini, tenang saat nanti, mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Oke, biar kece kita closingnya bareng-bareng. Baik. Baca aja di contekan gue, oke? Gampang ya, jangan ada yang salah. Jangan ada yang salah, soalnya kalau misalnya salah nanti ketahuan gue selama ini nyontek. Oke? Yang kompak ya. Baik. Oke? Yang kompak dan yang semangat, akhirnya dengan tepuk tangan semua yang ada di sini, oke? Oke. Dari Mandiri Virtual Talk, persembahan Bank Mandiri Wealth Management Group pengen ngajakin kita semua untuk jadi milenial masa kini. Tenang saat nanti, mandirikan hidupmu bersama Bank Mandiri. Tepuk tangan semuanya. Thank you. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.